Jalaluddin Rumi mengatakan, kemarin aku pintar sehingga aku ingin merubah dunia. Sekarang aku bijak sehingga sekarang aku ingin merubah diriku sendiri. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Buat sahabat yang merasa sudah buntu, tidak ada jalan keluar, bahkan ada di kolom komen yang sudah mulai lelah, berdoa kepada Allah. Astagfirullah. Yuk kita dengerin pesan dari Ustadz Adi Warman supaya lebih enak lagi, barangkali bisa termotivasi. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia, ya Allah, amin. Alhamdulillah. Ustadz, ini kita menjawab pertanyaan sahabat ya. Ini begini, Ustadz, bolehkah saya bertanya soalan mengenai tawakal? Sebagai contoh, saya sudah berusaha semaksimal mungkin dalam urusan, contohnya mencari pekerjaan, tetapi masih belum dapat apa hasilnya sehingga saya merasa belum cukup ikhtiar. Akhirnya saya hanya bisa berharap pada bantuan Allah 100%. Apakah tindakan saya betul? Sebab saya sudah buntu. Nah, itu dia. Itu paling benar, itu paling benar. Ketika kita udah buntu berusaha, ketika kita udah mentok, mau ngapain juga segala macam ilmu kita, pengalaman kita, pikiran kita, semua usaha udah kita lakukan, terus kita mentok, itu saatnya kita berhenti sejenak. Kita ingat bahwa ini semua Allah yang ngatur. Gitu. Karena memang Allah hanya ingin melihat usaha kita, ikhtiar kita. Semua usaha dan ikhtiar kita itulah yang akan mengundang datangnya keberkahan Allah. Semua doa-doa yang kita panjatkan itulah yang akan membuka pintu langit. Dan semua prasangka baik kita kepada Allah lah yang akan pada saat kita mentok itu, pada saat kita udah buntu itu, dengan 3 hal tadi, ikhtiar terbaik kita, doa ikhlas kita, dan prasangka baik kita pada Allah, Allah akan mengirimkan bantuannya pada kita. Berbeda dengan Nabi dan Rasul, yang caranya Allah mengirim bantuan itu berupa mukjizat, menurunkan malaikat-malaikatnya. Caranya Allah menolong kita sebagai orang awam adalah dengan menggerakkan makhluk-makhluknya untuk menolong kita. Nah, ini. Sehingga kita pada saat kita udah mentok, udah gak bisa ngapa-ngapain, udah itu saatnya kita berhenti sebentar, doa, sholat, minta sama Allah. Allah, aku telah melakukan segala macamnya. Bilang sama Allah gini, wahai Allah, terima kasih banyak, alhamdulillah Engkau telah memberikan kekuatan padaku sehingga sampai detik ini aku masih bisa terus bertahan dengan kehidupan yang kayak begini. Nah, gitu. Oleh karena itu berikan aku kekuatan lagi Allah untuk terus bertahan, berharap untuk pertolongan-Mu ya Allah. Nah, sehingga pada saat itu pertama kita terima kasih sama Allah, kita alhamdulillah sama Allah karena Allah telah memberikan kekuatan kepada kita untuk terus bertahan. Dan pada saat yang sama kita minta pada Allah, Allah berikan terus aku kekuatan sampai pertolongan-Mu itu datang pada diriku untuk menyelesaikan semua masalah-masalah ini. Dalam sebuah kisah sufi, ini cerita kisah di zamannya Nabi Nuh, benar gak? Ada seorang kakek tua di zaman Nabi Nuh ini, seorang ahli ibadah, luar biasa. Pokoknya luar biasa banget taatnya, ibadah terus. Sampai ketika itu terjadi banjir besar. Air mulai naik sampai kepada lutut. Orang itu terus saja berdoa kepada Allah. Ini udah merasa mentok, dia udah gak bisa ngapa-ngapain. Kakek tua gak bisa ngapa-ngapain, bener gak? Udah mentok, dia udah paling bawah dah. Udah. Dia doa terus sama Allah. Air naik sampai lututnya. Kakek tua ini gak sanggup jalan, gak sanggup berenang apa. Dia diam aja terus dia berdoa pada Allah. Kemudian datanglah orang menghampiri dia. Wahai kakek tua, lekas tinggalkan tempat ini. Biarkan aku gendong engkau untuk menuju perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Tapi kakek tua ini mengatakan, aku tidak perlu bantuan dari makhluk manapun.
Cukuplah Allah sebagai pelindungku, cukuplah Allah sebagai penolongku. Diusir orang tadi. Ini man. Air naik lagi sampai dadanya. Orang ini terus berdoa kepada Allah. Wahai Allah, sungguh Engkau yang Maha Kuasa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Datang lagi orang naik onta. Lalu dia bilang, ayo naik ontakku. Kita pergi ke perahunya Nabi Nuh. Ini air bentar lagi makin lama, makin tinggi. Maka orang tua ahli ibadah ini sekali lagi mengatakan, terima kasih banyak, tapi aku tidak perlu bantuan makhluk manapun. Cukuplah Allah sebagai penolongku, cukuplah Allah sebagai pelindungku. Diusir lagi orang itu. Air naik lagi sampai ke atap loteng rumahnya. Di atap loteng rumahnya dia terus berdoa kepada Allah, minta bantuan dari Allah. Maka datang lagi orang ketiga menaiki sampan. Orang ketiga pun mengatakan, naiklah ke sampan kami. Ayo kita sama-sama ke tempat kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Untuk ketiga kalinya orang itu mengatakan, pergilah kalian dari sini. Aku tidak butuh bantuan makhluk manapun. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Nah ini. Sampai akhirnya banjir besar itu datang. Orang-orang yang berada di kapalnya Nabi Nuh selamat semuanya, alhamdulillah. Orang tua ini meninggal dunia. Ketika di akhirat, maka dia protes sama Allah. Wahai Allah, aku seumur-umurku telah terus beribadah kepadamu. Seumur-umur hidupku aku selalu taat menjalani apa perintahmu. Dan ketika aku meminta pertolongan, engkau tidak mengirimkan pertolongan apapun pada diriku. Engkau telah mengabaikan permintaan-permintaan doaku, kata orang tua ini. Kemudian Allah mengatakan, lah, bukankah telah aku kirim 3 kali pertolongan untuk dirimu, kata Allah. Orang tua ini terkejut, lah 3 kali pertolongan? Enggak ada. Aku menunggu terus berdoa, meminta pertolongan darimu, tapi tidak ada datang pertolongan darimu. Kemudian Allah mengingatkan, bukanlahkah telah aku kirim 3 orang untuk menolong dirimu, tapi karena kesombongan dirimu, engkau tolak seluruh pertolongan yang aku berikan pada dirimu. Itu ini. Baru orang itu sadar, lah, jadi 3 orang itu adalah pertolongan yang engkau berikan padaku. Engkau yang mengirimnya padaku. Betul. Kemudian Allah mengatakan, siapakah yang berkuasa atas hati manusia? Siapakah yang dapat menggerakkan hati manusia untuk memberikan pertolongannya pada dirimu kecuali aku, kata Allah ini. Ini pelajaran penting juga buat kita. Betul, pada saat kita merasa mentok, kita berasa udah buntu, nggak bisa ngapain, betul. Kita berhenti sejenak, ikhtiar kita, doa kita, prasangka baik kita kepada Allah. Tapi kita tidak boleh sombong dan menutup hati kita dari pertolongan yang diulurkan, diberikan oleh orang-orang, oleh makhluk-makhluk lain kepada kita. Karena pada hakikatnya, orang yang datang untuk menolong diri kita itu adalah orang-orang yang digerakkan hatinya oleh Allah untuk menolong kita. Gitu, Bit. Baik to you lah. Kalau bantuannya pinjol bagaimana, Ustadz? Kita harus lihat juga, benar gak? Yang nolong ini setan yang akan menjerumuskan kita, atau ini pertolongan dari Allah. Kalau kita lagi mentok, kalau kita lagi udah buntu, kemudian ada orang menawarkan pertolongannya dengan memberi kita narkoba, itu berarti setan, benar gak? Kita ingat kisahnya Nabi Yakub alaihissalam yang kehilangan anaknya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Dia udah nanya ke anak-anaknya, mana adikmu itu, di mana? Kalian bawa jalan-jalan kok adikmu sekarang hilang, bagaimana? Dalam ketidakberdayaan itulah Nabi Yakub udah nangis, udah terus. Dalam Al-Quran disebut sampai matanya putih tuh karena nangis sedih karena kehilangan anaknya, yaitu Yusuf alaihissalam. Dan anak-anaknya, kakak-kakaknya Nabi Yusuf itu ditanyain, kagak ada yang bisa kasih jawaban yang jelas lah. Pada saat udah mentok, udah nggak bisa ngapa-ngapain itu, kemudian Nabi Yakub alaihissalam mengatakan, hanya kepada Allah lah aku adukan kesedihan dan kesusahanku ini. Allah memberiku tahu apa yang tidak kalian ketahui. Ini, Pak. Jadi ketika Nabi Yakub alaihissalam udah nggak bisa ngapa-ngapain, beliau udah tua, udah nggak mau nyari Nabi Yusuf juga nggak bisa, udah nggak bisa dah. Maka kemudian Nabi Yakub alaihissalam mengatakan, hanya kepada Allah aku mengadakan semua persoalanku ini.
Udah aduin aja sama Allah. Ibnu Athaillah dalam kitabnya At-Tanwir fi Isqatit Tadbir, Ibnu Athaillah mengutip sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menarik juga nih. Apa kata Rasulullah SAW? Jangan kalian mengecam dunia. Ini jangan kecam dunia, men. Jangan kita ngomelin dunia begini begitu, ini salah, itu salah, ini salah. Jangan kalian mengecam dunia. Jangan juga kita nggak mau dunia, nggak mau. Ibnu Athaillah mengutip hadisnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, jangan kalian mengecam dunia. Karena dunia adalah kendaraan terbaik bagi orang mukmin, bagi orang-orang beriman. Dengan dunia itu kalian bisa mendapatkan kebaikan yang banyak. Dan dengan dunia itu kalian bisa menghindari diri selamat dari keburukannya. Nah, jadi ketika kita udah mentok, ketika kita udah nggak tahu apa-apa lagi, bener gak? Kita minta pertolongan pada Allah, kita serahkan persoalan kepada Allah, tapi jangan pernah kita sombong, jangan pernah kita angkuh untuk menolak datangnya orang-orang yang dikirim oleh Allah untuk memberikan pertolongannya pada kita. Gitu, Fit. Baik Ustadz, tapi di kala kita sedang buntu itu kan semuanya terasa gelap Ustadz. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 63. Bukankah Allah telah memberi petunjuk ketika kalian berada dalam kegelapan? Gelap itu ya nggak apa-apa. Karena dari gelap itulah kita bisa melihat cahaya, walaupun cahaya itu lemah sekali. Ketika keadaan terang benderang, malah kita nggak bisa melihat cahaya kebenaran. Karena tertutup dengan terang benderangnya, gemerlapannya dunia. Tapi ketika kita keadaannya dalam kegelapan itu, secercah cahaya yang lemah sekalipun, seperti cahayanya kunang-kunang, bisa kelihatan dengan terang, dengan mata kita. Benar ya? Itu sebabnya ketika kita udah mentok, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, itu saatnya kita merenung, meminta pertolongan kepada Allah. Pertama, jangan lupa terima kasih sama Allah. Alhamdulillah telah diberikan kekuatan untuk bisa bertahan sampai saat ini dengan kesulitan apapun yang kita alami. Dan yang kedua, kita minta sama Allah agar terus diberi kekuatan sampai datangnya penyelesaian masalah dari masalah yang kita hadapi tersebut. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dalam hidup yang udah umur 60 tahun ini sering sekali masalah-masalah itu selesai tanpa kita menyelesaikannya, tapi Allah lah yang menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi tersebut. Gitu, Fit. Nah Ustadz, ini saya jadi teringat episode lalu nih Ustadz. Selain berterima kasih kepada Allah, kita juga jangan lupa berterima kasih kepada manusia. Nyambung gak nih Ustadz? Betul. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa-siapa yang tidak dapat berterima kasih pada manusia, pada hakikatnya dia tidak dapat bersyukur kepada Allah. Jadi mudah-mudahan dengan selalu bersyukur kepada Allah, terima kasih pada manusia, karena manusia itu juga Allah yang mengirimkan kepada kita untuk membantu diri kita, insya Allah kita akan selalu ditambahkan nikmatnya oleh Allah kepada kita. Baik, David. Masya Allah, paham Ustadz. Baik Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.